Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Azhar dengan NPM 20170510557. Kali ini saya akan merekam satu kegiatan saya untuk mengecek apakah suatu kata atau frasa bersifat palindrom atau tidak. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih palindrom itu. Jadi, palindrom adalah sebuah kata atau frasa maupun susunan lainnya yang dapat dibaca dengan sama baik dari depan maupun belakang. Jadi, suatu kata yang apabila dibaca dari depan maupun dari belakang itu berbunyi sama dan susunan katanya sama, itu kata tersebut bersifat palindrom. Nah, di sini saya sudah memiliki satu contoh, yaitu kata kasur dan kata rusak. Kasur yang apabila kita baca dari urutan R dari belakang ini dan seterusnya hingga kata pertama K untuk akhirnya menjadi kata rusak. Sehingga apabila kita mengurutkan antara K dengan K yang sebelah sini dari belakangnya, K sama dengan K, A sama dengan A, S sama dengan S, U sama dengan U, dan R sama dengan R. Ini membuktikan bahwa kata kasur dan juga kata rusak adalah palindrom. Nah, untuk mengecek apakah suatu kata ataupun frasa palindrom, langsung saja kita masuk ke dalam codingan kita satu ini. Nah, di sini saya mempersiapkan suatu codingan untuk mengecek apakah suatu kata atau frasa tersebut palindrom dengan dua tipe, yaitu tipe stack dan juga tipe queue. Pertama, kita bahas tentang palindrom tipe stack sendiri. Di sini saya menggunakan library bits std++.h yang mana library ini nanti ya menginclude atau memiliki semua library yang ada pada C++. Jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan library yang lainnya. Di sini saya mendefinisikan bahwa memori maksimal untuk data kita yaitu adalah sebanyak 101. Di sini saya memulai sebuah kelas bernama stack bertipe public, di mana memiliki tipe data char untuk str max-nya dan tipe data integer top untuk penjelasan bahwa top di sini masih kosong. Nah, di sini kita memiliki fungsi push, di mana void push itu nantinya akan menambahkan data pada top kita ini tadinya, top kita yang tadinya bersifat 0 atau bernilai 0 itu akan ditambahkan dari void push ini. Lalu selanjutnya ada char pop. Char pop di sini adalah untuk menghapus data dari stack yang kita punya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam integer main-nya atau fungsi mainnya. Di sini saya mendeklarasikan kelas stack untuk word-nya. Pertama, kita memiliki tipe data char dan integer untuk text dan len. Nah, di sini saya memiliki suatu frasa yaitu dia hide, yang mana dia hide ini akan kita periksa apakah dia bersifat palindrom atau tidak. Nah, untuk memeriksa apakah suatu frasa ataupun kata yang kita masukkan ini bersifat palindrom atau tidak, itu kita memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, di sini jadi fungsi codingan yang sebanyak ini adalah untuk memastikan apakah untuk mengabaikan karakter selain alfabet dan mengubah karakter menjadi lower atau huruf kecil. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, in lebih kecil dari len, dan i++. Jadi kalau misalkan tes pada kalimat ini dalam satu array itu memiliki spasi, titik, koma, itu akan kita abaikan atau hapus
dan mengubahnya menjadi tall atau menjadi huruf kecil. Nah, di sini untuk penghapusannya dan di sini untuk menjadi pengubahan followernya. Lalu di sini pada integer i sama dengan 0, i kurang dari len dan i plus plus, satu kata akan dipush atau ditambahkan pada kata ini, sehingga yang tadinya top kita 0 itu akan bertambah sebanyak kata yang kita masukkan. Nah, apabila masukan atau kata yang kita masukkan dalam push ini tadi tidak sama dengan word pop kita tadi yang mana kita deklarasikan di sini tadi, maka ia akan menghapus data tersebut. Lalu break dan juga count plus. Selanjutnya langsung kita cek apakah frasa dia hide ini bersifat palindrom atau tidak. Langsung kita eksekusi. Jadi untuk kalimat atau frasa dia hide itu bersifat palindrom. Coba kalau misalkan kita masukkan nama saya sendiri untuk pengecekan apakah nama saya merupakan palindrom atau tidak. Kita eksekusi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk urutan seperti ini apabila sama dia bersifat palindrom. Nah, untuk kata dari awal kalimat saya sendiri, nada, apabila kita balik dari huruf belakangnya, maka apabila ingin palindrom, gitu kan, dia akan berurutan sebagai a, dan. Nah, ini baru palindrom. Tapi karena saya tadi hanya memasukkan kata nada, maka kata nada ini tidak palindrom. Lalu selanjutnya kita masuk ke palindrom dari tipe data Q. Nah, di sini saya sama seperti stack tadi mendefinisikan library-nya untuk satu ini saja, di mana bit/std c++.h ini telah menginclude semua library yang ada pada C++. Di sini saya mendefinisikan bahwa array itu memiliki memori maksimal sebanyak 101 menggunakan using namespace std. Lalu kelas, di mana kelas ini bernama Q, bertipe public, memiliki tipe data char dan juga integer, di mana tail atau ekor dari Q ini bernilai kosong atau -1. Nah, di sini void enq atau void di mana untuk menambahkan data, tail plus di sini. Jadi nanti tail yang awalnya kosong nanti akan apabila ditambahkan data maka ia akan bertambah. Nah, untuk char deq di sini berperan untuk menghapus data pada Q yang kita miliki, di mana tail akan berkurang di sini. Jadi nanti dia akan kembali kepada temnya. Langsung saja kita masuk ke fungsi main, di mana di sini kita mendefinisikan nama kelasnya dan juga untuk main kita yaitu word, di mana kalimat yang akan kita cek kali ini yaitu kalimat kasur ini rusak. Apakah kasur ini rusak bersifat palindrom atau tidak? Nah, di sini saya hampir sama dengan mendefinisikan fungsinya pada palindrom stack tadi. Hanya saja perubahan fungsi untuk push dan pop menjadi enq dan deq saja. Saya rasa itu saja sih perubahannya. Lalu langsung kita tes apakah kasur ini rusak bersifat palindrom atau tidak. Nah, di sini sebagaimana kita tahu bahwa
kasur ini rusak, itu bersifat palindrom. Nah, di sini kita cek apakah nama saya itu palindrom atau tidak dengan pengecekan Q ini. Tentu saja tidak, karena memang nama saya bukan palindrom, baik itu dalam pengecekan start maupun Q. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan tentang pengecekan suatu frasa ataupun kata bersifat palindrom atau tidak menggunakan coding yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.